ini masih mikir kesehatan. Percayalah semua ada jalan, jangan menyerah sama keadaan. Kenapa gak coba dulu jadi sultan, bikin semua orang aman, gak perlu berdesakan, di CGV bisa disewakan. Ajak semua teman, komunitas pergaulan, nonton bareng teman-teman, atau rame-rame pacaran. Hari ini masih mikir kesehatan. Percayalah semua ada jalan, jangan menyerah sama keadaan. Kenapa gak coba dulu jadi sultan, bikin semua orang aman, gak perlu berdesakan, di CGV bisa disewakan. Ajak semua teman, komunitas pergaulan, nonton bareng teman-teman, atau rame-rame pacaran. Hari ini masih mikir kesehatan. Percayalah semua ada jalan, jangan menyerah sama keadaan. Kenapa gak coba dulu jadi sultan, bikin semua orang aman, gak perlu berdesakan, di CGV bisa disewakan. Ajak semua teman, komunitas pergaulan, nonton bareng teman-teman, atau rame-rame pacaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, teman-teman semuanya, mungkin kalian mengenal saya Bayu Skak ini sebagai kreator, YouTuber, dan ya yang selalu unik menggunakan bahasa daerah di setiap karya-karya saya. Namun banyak sekali juga yang sampai sekarang juga lagi nesu lah istilahnya, misalnya boso Jawane gitu lah, agak ngambek soalnya, lu Mas Bayu kok nggak pernah ngupload video lagi di YouTube, mana karya yang terbaru gitu. Saya teman-teman tidak mengupload video di YouTube itu karena saya mengerjakan sesuatu yang lebih spektakuler lagi. Di kesempatan kali ini saya akan meng-announce mengumumkan apa yang saya kerjakan sekarang itu. Jadi ya ini kayak drum rollan ini. Nah, ini adalah Loro Ati. Loro Ati ini adalah proyek film teman-teman yang berbahasa Jawa ya. Loro Ati itu artinya sakit hati. Nanti film ini akan bercerita tentang sakit hati juga, dan bukan cuma itu, nanti sakit hatinya bukan masalah percintaan doang, namun luas gitu ya. Luas dalam artian dalam keseharian kan kita selalu saja pernah sakit hati. Semua yang di sini, semua yang di rumah yang nonton ini pasti dalam hidupnya itu pernah ada satu momen di mana dia lagi down banget, sakit hati. Nah, oleh karena itu saya ingin merealisasikan sebuah proyek film Loro Ati ini yang mungkin bisa relate dengan kalian semuanya saja. Nah, proyek Loro Ati ini saya akan mungkin bercerita asal mulanya dulu bagaimana kok bisa terwujud gitu ya. Di awal dulu ini tercetus dari unek-unek saya. Saya memang setelah proyek film saya yang kemarin, saya harus dituntut untuk next-nya apa lagi nih gitu. Karena ya yang saya pelajari juga dulu di animasi, saya kan dulu sekolah animasi itu kan selalu ada precision of vision. Mata manusia itu selalu minta yang baru terus gitu loh. Untuk yang mengetahui sesuatu itu cuma butuh 3 detik. Jadi ya setelah itu apalagi. Nah saya juga sebagai kreatornya dituntut untuk berkarya yang lebih baru lagi. Opo maneh mas, opo maneh. Nah oleh karena itu saya keluarkan unek-unek saya, came up with this idea, yaitu Loro Ati. Dulu saya langsung menuliskan sinopsisnya dan langsung menjadi sebuah cerita yang bisa dibilang masih belum seperti yang sekarang kan udah compact gitu kan ya. Dulu masih awal-awal. Nah, di awalnya dulu saya kan sekarang juga sudah berentitas yang bernama Skak Studio, dan dalam perjalanannya ya Loro Ati ini masuk ke dalam Skak Studio itu seiring berjalannya waktu, Skak Studio ini bertemu dengan Base Entertainment. Nah, karena saya tuh berteman baik dengan Aura, saya berteman baik dengan Ben Subiakto. Kami sering ngobrol, kami sering ketemu, catch up, ngobrol-ngobrol apa yang baru nih. Dan setelah banyak ngobrol, akhirnya kok cocok ya. Sehingga kami menyepakati untuk base aja yang nge-lead project ini. Nah, sehingga kita bisa bertemu di sini, di panggung ini, came up with Loro Ati yang sudah menjadi yang sekarang ini. Yang sudah compact, ceritanya siap syuting. Ya, semoga ini akan menjadi karya yang bisa juga mewarnai perfilman tanah air agar ya banyak corak warna gitu loh dengan bahasa-bahasa daerahnya. Karena di Loro Ati ini akan tetap menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa nantinya. Dan syuting di Surabaya, teman-teman. Untuk selengkapnya mungkin saya akan panggil dari Base Entertainment, ada Mbak Santi dan juga ada Aura. Saya mengenal Bayu sebagai konten kreator sejak tahun 2015, dan saat itu Bayu sering sekali membuat video dan menguploadnya di sebuah sosial media. Pada tahun 2019, kami Base Entertainment selalu mencari dan selalu ingin berkolaborasi dengan para kreator muda di Indonesia. Dan Bayu ini adalah salah satu kreator yang sejak dulu ingin sekali kami ajak untuk berkolaborasi. Hari ini, kami dan Bayu Skak ingin meluncurkan sebuah proyek baru berjudul Loro Ati, dan kami sangat bangga bisa menjadi partner Bayu untuk debut penyutradaraannya pertama kali. Bagaimana Mbak Shanti? Kami di Base sangat tertarik sekali dengan storytelling Bayu, terutama semangat dan passionnya untuk mengangkat bahasa dan budaya lokal khususnya dari tempat dia berasal ke dalam karya filmnya.
ini sangat sejalan sekali dengan base yang percaya bahwa unsur lokal dan keragaman itu adalah faktor yang sangat penting untuk kemajuan film Indonesia. Oleh karena itu, dengan memulainya produksi ini, kami mohon dukungan dengan doa restu akan keberhasilan daripada produksi ini, dan juga sampai kita bertemu dengan film Loro Ati di sinema. Beberapa talent tadi sudah keluar gitu ya, ada Bayu Skak dan ada siapa lagi ya yang akan mengisi keseruan di film Loro Ati ini. Kali ini kloter pertama terlebih dahulu ada Keisha Lefronka. Halo Kak. Hai Keisha. Nah, ini saya sambil memanggil satu persatu. Selanjutnya ada Dono Pradono. Silahkan Dono. Ya. Lanjut, ada Indra Pramujito. Halo Kak. Halo Cantik Indra. ya, Kak. Kelihatan tua ya dipanggil Kak. Lanjut lagi. Ini juga bisa dibilang yang luar biasa. Paling ganteng, paling manis. Siapa lagi kalau bukan Benedictus Siregar atau sapaan sayangnya Benny. Silakan Benny. Terima kasih bebannya Mbak. Iya. Ada bebannya ya. Iya. Sebentar. Ganteng banget. Ganteng banget. Makin ganteng nih, Mbak. Iya. Makin ganteng kalau kelihatan matanya doang. Ya. Oke, apa kabar kalian semua di sini? Baik. Baik ya. Oke, sebelum itu boleh menyapa teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Halo Re, Halo, buat Re. yang nonton video ini. Sehat-sehat. Wis mangan. Tak Gurung. suapin ah? Wih, suapin. Enggak. Mau disuapin Bercanda. Kaisa? Mau makan. Ben, tolong gak nempangan arek. Kok aku. Halo teman-teman yang ada di rumah, Skakmate yang nonton video ini, mantap. Halo teman-teman yang ada di Jogja, apa kareba? Apa Kareba iku? kan Apa iku? Makassar? Loh, orang Makassar nggak boleh ke Jogja? Ya, Oh, boleh. Ya, boleh boleh sih. Boleh Boleh, kan? Nggak salah. Ini kan kalian ini punya peran yang berbeda di Ya. film ini. Boleh dari Keisha dulu ceritain Dari dong. aku. Oke. Siapa nama karakter kamu dan juga berperannya sebagai Ya. apa? Jadi halo semuanya, aku Keisha buat yang belum tahu. Jadi di film Loro Ati ini aku menjadi Ajeng. Jadi Ajeng itu adiknya Joko, adik satu-satunya Joko, dan dia cuma 2 bersaudara. Mungkin karena itu ya, karena dia anak terakhir cewek, terus kakaknya juga cowok. Jadi dia agak manja kali ya. Jadi seneng ikut tuh main-main sama kakaknya. Jadi kenal lah sama mas-masnya, sama teman-temannya kakaknya. Dia saat ini kuliah semester akhir, jadi kayak lagi sumpek. Lanjut. Awakmu apa Don? Jadi Eh, apa Don? Kalau aku itu jadi teman baiknya Bayu. Oh. Jadi aku sama Bayu tuh diceritain di film ini kami teman dari kecil. Oke. Dari kecil terus satu satu perkampungan gitu, tinggal sama dia. Terus dari kecil juga udah kenal si Ajeng, kenal sama si Joko sendiri. Terus pas udah gede kerjanya beda sama si Joko. Kalau Joko kan kerjanya dia di bank. Kalau si Fadli ini dia kerja di kafe. Oke, berarti Dono sebagai Fadli. Ya, sebagai Fadli. Apian Fadli ya tiba Mbak Dono. Iya, Makanya sering diganti. tapi Fadli. Heeh. Terus Don. Terus selama kerja di kafe itu kerjanya bagus. Oh. Terus ya seperti di Bayarannya dunia lumayan, nyata. Mas. Lumayan. Bayarannya lumayan ya. UMR Kamboja ya. Kayaknya too much information sih. Oh, iya. Nggak perlu sampai ke UMR. Cukup Oh, iya. lah ya. Heeh, masa UMR Kamboja? Yang kota mana? Jadi saya berperan sebagai Ricky, temennya Joko, temen masa kecil sama temen kantor. Udah penjelasannya kayaknya udah pas banget Udah ini pas, ya dari udah pas, 3 orang udah ini pas. ya. Kan udah ada Iya, Ricky, terima kasih ada Keisha, saya, ada Dono. Keisha. Ini Sudah. berarti Maaf. Keisha kan sebagai ya, Maaf, ada Mbak, apa? di sini ada orang nggak cuma bantal nih Mbak. Ini ada Fadli. Ada Ricky. Koyo iki jenenge paling apik koyo iki. Kudune. Heeh, dari sapa Ben? Saya Cokro, teman kantornya Joko juga. Oh. Nanti bareng-bareng sama si siapa? Ricky. Mas siapa tadi? Saya. Iya. Ricky, Mas. Oh, Ricky. Nggih. Sama Ricky juga. Oke. Jadi ini tentang pertemanan ya, udah bisa dilihat di sini ada Iya. pertemanan juga yang dari masa kecil tapi juga akrab dengan adik dari Joko ini sendiri. Oke deh. Nah, nanti saya akan memanggil yang lain untuk para talentnya
Jadi jangan kemana-mana, pastinya tidak kalah seru. Ini juga luar biasa, talent-talentnya langsung aja saya perkenalkan satu persatu. Ada Cicio Manasero. Hai. Halo. Oke, lanjut lagi. Ada Sahila Hisham. Lari dong. Hai. Lari dong. Dia nggak lari. Sudah 2, ini kurang 2 lagi. Langsung aja saya ingin memanggil Tatiana Safira. Halo, hai. Halo. Sudah, nggak lengkap ya kalau nggak ada tokoh utamanya. Cile tokoh utamanya. Siapa lagi kalau bukan Bayu Skak. Monggo. Halo. Apa kabar kalian? Baik, Kak. Baik. Tadi kita udah kenalan dengan teman-teman yang ada di kloter pertama. Ini kan kloter kedua nih case-case-nya. Boleh untuk menyapa teman-teman yang di rumah sekali lagi? Halo buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan ini. Semoga kalian lagi dalam keadaan yang baik-baik dan senang sekali bisa ada di sini bersama teman-teman semua. Di kloter kedua ini perannya sebagai apa? Langsung saja untuk Cicio. Di sini Cicio sebagai apa? Boleh dijelaskan? Oke, jadi di sini karakterku tuh namanya Alan. Dia tuh satu-satunya di Lorowati ini yang ceritanya dari Jakarta, bukan dari Surabaya. Satu-satunya yang bukan Jawa. Padahal aslinya aku arek Surabaya pisan aku. Rodok, lo angel nggak Cicio? Saya angel titik lah, tapi aku ya arek Surabaya aku. Jadi ya kalau nanti kita syuting nggak boleh ngomong Jawa pokoknya. Ntar ke bawah. Jadi ceritanya Alan itu selebgram ya dia. Terkenal gak sih? Ya lumayan lah ya. Cuma gayanya tuh kayak paling terkenal. Dia pengen yang kayak paling eksis apa. Ya. Dia tuh pacarnya Tatiana ceritanya. Dan di sini konfliknya sama Tatiana tuh yang namanya Ayu karakternya. Karena Ayu tuh pindah ke Surabaya dan Alan tuh nggak terima Ayu pindah ke Surabaya. Jadi LDR gitu. Ayu pindah ke Surabaya karena dia lebih berat keselingkuhannya yaitu Cokro. Jadi maaf ya spoiler ini, sorry. Melo dah. Loh. Spoiler banget ya. Kok dijak dah? Itu bukan spoiler, itu halusinasi. Halusinasi ya sih. Benar. Ayu diperankan oleh Tatiana. Tatiana boleh cerita dong Ayu nih apa yang membuat konflik loro atinya? Banyak sih sebenarnya. Jadi Ayu ini ceritanya kan adalah teman kecilnya Joko. Benar. Dan dia itu yang tadinya kuliah di Jakarta akhirnya harus balik lagi ke Surabaya karena mau nerusin bisnis keluarganya. Dan di situ ya dia harus berjauhan dengan kekasihnya dan itu membuat dia jadi sedikit galau. Oke, wah di sini udah ketahuan lagi nih konflik loro atinya dalam percintaan. Oke, kalau Sahila sebagai Aku di sini sebagai Farah. Farah itu pacarnya Joko. Iya. mulai Jawa terkontaminasi ya. Farah berperan sebagai pacarnya Joko. Sebetulnya Farah tuh lebih ya sama seperti wanita pada umumnya, seumuran Farah yang kalau punya hubungan itu serius. Joko juga serius gitu, tapi di sisi lain karena hubungannya ingin dibawa serius, Farah itu lebih pengen Joko juga berhasil di pekerjaannya seperti. Joko ini seperti apa? Kok banyak banget konfliknya? Wis teko wong tua, kerjaan, loro ati karo percintaan. Ya apa Jok? Ya, jadi kalau misalnya Joko ini ya bisa dibilang loro atine ya nggak cuman percintaan tok. Ada yang di rumah juga ya, dia tuh sebenarnya pengennya desain, yang dia tuh kreatif. Tapi kena ibuke sing kono kudu kayak tangga sebelah lho Jok, wis dadi pegawai di bank kono. Akhirnya dia ikut kata ibunya dan dia akhirnya menjadi pegawai bank lah iki ceritane yo. Akuntan lah deh. Akuntan dan itu kan seloro ati tapi ndek omahe. Soalnya Joko sendiri ini dia itu di samping punya pertemanan di rumah. Yang tadi kan Ayu juga menjelaskan bahwa Ayu itu adalah teman Joko, teman masa kecil gitu kan ya. Nah, dia punya teman di rumah, ekosistem rumah itu, pertemanan di rumah dan juga ada di kantor. Nah, yang utamanya mungkin saya akan reveal
Ini Joko. Nah ini, weh. Oh, kelihatan beda deh, Bay. Colot mana ya? Joko. Colot mana ya? Ini Joko pas waktu ikut porseni dia ya. Oh, iya, sehat Lompat soalnya. jauh ya. Dia pas lompat jauh ke foto ya. Oke, ini Joko memperlihatkan cuman first look-nya aja Joko. Nanti dari segi kostumnya juga seperti ini nantinya, looks-looksnya. Terus nextnya itu Joko punya ekosistem rumah ya, di mana di rumahnya itu juga ada teman-teman rumahnya itu. Mari kita lihat ekosistem rumah. Wih, keren. Keren. Ono Joko, ada kok Cokro. Ada Joko, ada Fadli, ada Ricky, ada Ajeng sama ada Ayu. Pertemanan di kantor, ya kan? Di kantor, mari kita lihat ekosistem kantor. Nah, ini di kantor Joko itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, dia kesehariannya bekerja di kantor, di bank sebagai accounting gitulah. Sampai ngerti gak sih, misalnya kita dipaksa menjadi sesuatu yang bukan kita gitu kan, ya kepaksa kan nggak enak. Jadi dia kayak ini posenya kayak aku wis sembuh lah, wis sembuh wis. Nah, ini Joko. Terus pertemanannya di kantor. Monggo. Nah, iki baru ono Cokro, ono Ricky. Nah, Ricky juga tadi bisa dilihat bahwa dia adalah teman rumah juga. Ada di 2 dunia dia. Iya. Oke, postermu. Lumayan lah. Lumayan ya. Sangat Ricky. Nah, iki Ricky teman rumah juga jadi ceritanya tuh biene sing ngejak kerja di bank ya sing nglebokno Ricky juga. Cokro ini yang bangun banknya, Mbak. Ya. Dia Sakjane pegawai apa? peletakan batu pertama itu Cokro. Oke. Iya. Enggak bilang tukang. Sakjane Ya? pegawai apa tukang ya Gila benar? yang bilang ya. Saya bilang. Iya. Oke, kayaknya relate sih sama kalau bisa dibilang seumuran seperti ini tuh emang galau antara pekerjaan, Iya, orang tua, pasangan ya kan. teman masa lalu. Itu dia yang aku cari, sehingga memang kalau misalnya bikin film itu kan harus yang selama ini aku pelajari ya, harus yang serelate mungkin dengan masyarakat. Kalau misalnya serelate mungkin dengan masyarakat akan menerimanya dengan gampang gitu. Yes. Kayak ini kayak aku banget. Aku pengen itu juga dialami, semua orang pasti pernah lah mengalami loro ati ya kan, di dalam kehidupannya pasti ada momen di mana dia sedang down. Diharapkan judul Loro Ati ini relate dengan semuanya. Itu sih kuncinya itu, Mbak, relate. Oke, Loro Ati. Udah nggak sabar ya, kita pengen lihat filmnya seperti apa. Tapi saya mau tanya-tanya lagi nih untuk para cast di sini, untuk Tatiana dan juga Sahila. Nah, gimana nih Tatiana dan juga Sahila? Bahasa Jawanya ini agak, biasanya kan kalau nggak biasa gitu ngomong apa sih? Aduh, roaming nih apa? Nah, ini gimana? Aku sek sinau. Sek sinau. Isolah siti-siti. Iso Siti. Sahila. Sahila. Yo, kalau buat aku yo. Ini tantangan luar biasa banget karena sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman aku yang sebelumnya. Biasanya ngomong Jawanya setengah-setengah, tapi ini tuh Full ya, Full. ngomong Jawa yang Jawa Timuran gitu. Jadi wah lumayan berlatih banget Iya. ngomongnya, kayak ngomong dodo. Nah, itu sulit itu tuh. Dodo. Dek kudu medok soalnya. Iya. Dodo. Ayo ngomong Jakarta ngomong dodo lah, dodo. Dodo. Coba ngomong orang Jakarta sama orang Jawa, ngomong bebek dong. Bebek. Nah, kok- Bebek. Hah? Bebek. Bebek. Kayak ono hae kan ya. BHEK ya. Iya benar. BH. Tapi apa nih kata pertama bahasa Jawa yang dibisa oleh Tatiana? Janjuk. Tapi iya sih memang karena Pertama kita ajari mesu. itu Ngawur adalah aku. dialog pertama Iya. dalam bahasa Jawa di skrip ini. Iya, Jancuk. jancuk. Dan Ya. jancuk kudu ngajarane Iya, bener. kudu cuk ngono Kak. Jancuk, bukan jancuk. Karena kan Oh, u dan Jakarta o kan gitu jancok. kan. Iya. Heeh. Biasanya Nah, itu. pakainya ujan cuk. Kayak jancuk. Tapi Aku juga pas salah. pas take Ya, apa? iki kok anu lah, sinau iki Mbak. Oh, Jadi, sinau. Tatiana dan juga Sahila ini belajar bahasa Jawa itu reading intens sama aku. Jadi kita udah berapa kali pertemuan ya? Udah 5 kali, 6 kali ya. 6 kali sama kemarin ya. 6 kali itu intens ngomong baca skrip reading ya, dan itu harus memang harus seperti itu. Dan kami nanti juga udah direkam kalimatnya itu direkam Latihannya ya. buat latihan ya. Tatiana juga, saya juga, dan goalku adalah pingin membuat penonton merasa bahwa lu
Tatiana iku karo Sahila iku Iso, iso basa Jawa ya ngono. Oke, itu dari pengalaman Tatiana dan juga Sahila. Sekarang ke Keisha. Keisha ini berarti film kedua ya berarti ya? Iya, film kedua. Oke, gimana nih? Adakah pengalaman yang berbeda dari film yang pertama? Karena secara di sini benar-benar full ya Jawanya ya? Menurut aku beda banget karena di film pertama itu aku nggak ikut dari pre-produksi, nggak ikut dari awal, jadi aku benar-benar cuma waktu produksinya aja karena waktu itu aku lagi syuting MV, jadi nggak bisa ikut kan, jadi benar-benar film Lorati ini aku ikut prosesnya dari awal. Dan bahasa Jawa itu bangga banget karena bahkan aku sendiri yang maksudnya orang-orang ngerti aku dari Malang, tapi aku ngomong bahasa Jawa di Instagram atau di acara-acara lainnya itu identitas aku gitu. Dan aku tidak mau menghilangkan itu dan aku bisa dengan bangga dan dengan bebas mengeluarkan itu semua di film Lorati ini. Oke, lanjut ke Indra. Nyopo kon main film pertama lagi. Dredeg ya. Iki wong jero pisan aja. Wah, iya ana kenalan orang dalam. Enggak, saya ini itu ikut online casting. Terus aku ikut online castingnya, kok ya kepilih gitu. Ya. Wis titipan lah ya Mas, ya wis titipan ya Ora, kepilih. Aku lo pertama gak kenal, sumpah dah, gak kenal. Jadi memang kan yang ikut online casting itu kan ada banyak, Mbak. 600 wong. Memang yang dicari itu pemeran yang temannya Joko dan Chinese gitu kan. Dan aku pengen nih wis sing Malang atau Surabaya atau wis Jawa Timur atau yang at least bisa bahasa Jawa gitu ya. Hari Itol delok kan actingnya keren di audisi terus dijak dan arek yo enakan dadi wis top lah. Jadi dari 600 orang itu 599 saya racun, Mbak. Satu jadi. Tinggal satu saya aja. Ternyata Triknya ya. Tapi bersyukur lah Mbak bisa masuk sini terus ketemu sama teman-teman ya. Jadi pengalaman berharga juga ya. Iyalah, ini pertama kali dan saya sudah mempersiapkan yang terbaik. Oke Ben, lebih susah mana Ben? Stand up atau acting nantinya ini? Paling kayaknya lebih mudah aktor ya. Karena mungkin saya darah seninya di sini mungkin ya. Siap. Kalau saya agak mirip kayak saya juga, tapi saya lebih film-film saya sebelumnya lebih banyak. Cuman agak miripnya mungkin film sebelumnya saya sama kayak nggak ikut pre-produksi, syuting juga nggak ikut. Soalnya nggak ono. Iya. Kenapa Jor? Gimana Don? Kalau aku lebih susah acting Mbak ya. Soalnya kan emang sebenarnya aku tuh nggak ngejar suka stand up. Stand up kan juga entertain gitu kan. Tapi aku nggak nyangka kalau nanti ujung-ujungnya itu bisa lari ke film. Kalaupun lari ke film tuh paling ngincerku aku pinginnya tuh bikin film sendiri nantinya gitu loh. Dan jangan salah juga, ini aku aku tambahin bahwa Dono ini juga merangkap sebagai komedi konsultan di film ini. Jadi kalau lucu nggak lucu apa kata Dono? Di sunat mana lah gak lucu. Jadi gini. Jadi kalau nanti kantor kon. Iya. Coba Don, ayo Don. Jadi nanti kalau filmnya lucu itu berkat saya. Jadi kalau nanti hasilnya nggak lucu ya mungkin selera humor ada yang aneh mungkin. Enggak lah. Iya. Nah itu apalagi diajak Bayu buat komedi konsultan gitu loh. Jadi makin ini nih kok makin jauh nih masuk di dunia film gitu. Akhirnya karena Bayu bilang katanya nanti pas syuting juga buat nemenin juga di monitor, kayaknya dia pengen belajar juga gitu loh. Oke, itu tadi ini ya kita lihat beberapa pemeran-pemeran ini luar biasa. Nanti kita bisa menyaksikan kira-kira yang mana aja nih, tadi udah dijelasin, ada di rumah, ada di kantor, konflik-konfliknya jadi seperti apa. Nah, Dadi sendiri Bayu bilang untuk yang online ini sudah sampai batch 1. Batch 1 tuh 600 orang yang ikut. Itu salah satu yang terpilih. Yang terpilih. Nah, dan terpilih. batch 2 ini mungkin Skakmat atau penonton di rumah pengen tahu nih kapan ya? Oh ya, udah dimulai dan diupload ke sosial media. Oh, Bang Rek sejahtera iki kono kae pokok men kono kae. Oh, kono kae. Ayo sik. Mampira konter pulsa. Napa hubungane Bang kali konter pulsa? Tuku arem-arem tuku lento, tuku tahu susur, tuku tempe gebos. Rasa nesu iki gor prank lo kameranya di sana.
Sampai gak suruh terus misalnya nguploadnya sampai gak suruh tadi. Oh, mriko Mas, ngajeng rempet tekan dalan. Pokok ana konter pulsane Mas. Cuman ndak ngerti. Kan nyari pengso tuku pulsa. Dasar wong kabupaten. Metu kono belok kiri ngetan aja cagapre tua bareng gondolmu iku lho Mas. Sik. Di sana ada jualan pulsa, tolong dibeli ojo ngisi-sini. Yo ada to ndek kono iki satu PT perusahaan antara pulsa karo bank sing mbok golek kuwi ndok kono iku bank sore pulsa. Lek kon ndak tuku nggo kertas to yo kecut. Duit sing digowo. Oh ngertos Sam, mak metu kono belok kiri lurus wae Sam. Arep ndek konter pulsa Sam. Tak delok-delok umiyar terus modelane kok ngisor yang dhuwur. Po wantes ge bakul konter pulsa. Roh, ning ngarepe terminal Abdosari iku lho. Sik. Tuku pulsa dhisik nang konter labange saiki kukukut pindah nang Jawa Tengah kono. Ya iso mek telepon tok. Delok ning ngarep iku ono nomor telepone. Alah sampean lurus ae kok sebelah kiri ku ono warkop. Sebelah bang iku ono konter pulsa Mas. Ini Mas, aku wingi ku tuku pulsa dhuwitku kurang 5.000, iki aku ono dhuwit 2.000, tolong sampean tambahi 3.000 ya apa? Gak apa-apa sih? Oh, sampean lurus saya kok mentok belok kanan. Oh iya, titip pulsa yo, titip pulsa. Soalnya nek kono ono konter pulsa. Ya aku iki kepengin nitip. Ya ampun. Dorong ae lho dorong nikmat sebelah kono lho, kiri titik. Coba matur tok. Mampir toko pulsa lho. Ya jare wong Inggris ku no freelance le, tidak ada makan siang sing gratis. Yo gak gratis, tak tukokno aku pulsa kok cek iso ndelok arek TikTok. Pare sejahtera nek gak rono kowe Mas. Ndek kono konter pulsa sampean mampir Mas. Ya engko ndek kono sampean ketemu aku maneh kan ku konterku Mas. Engko sampean takok maneh. Soalnya aku gak ngerti pasti iki. Tak takono ibuku wis ya apa. Apa? Mriko, sempurane Mas. Gak iso basa kromo aku. Oh, ate tuku pulsa. Iki aku dodolan sing gelem tak isino nomere. Piro nomere Mas? Tok matane. Masukmu. Ngawur kan wong tuwa. Lu kok ngamuk? Siapa lagi yang ikut berperan di sini, Bay? Oh ya, yang ikut berperan di sini juga yang tidak bisa hadir di hari ini itu ada yang dari Surabaya itu Ludrukan, Mbak. Oke. Ludrukan itu ada Cak Kartolo, itu kalau misalnya Sudah bilang terkenal Ludrukan banget. ya itu sudah sampean ngerti lah ya. Itu legend lah. Jadi aku mengajak Cak Kartolo di film ini bersama Bu Tini. Bu Tini itu di dunia nyata juga istrinya Cak Kartolo. Ya. Dan itu nanti akan menjadi bapak ibuku. Cak Kartolo dan Bu Tini. Nah, itu nanti menjadi Cak Kartolo itu menjadi perannya Pak Bandi sebagai bapakku. Bu Tini menjadi peran Bu Bandi menjadi ibuku. Nah, itu enak lah Ludrukan, ceplas-ceplosnya lah enak sampai ngerti kan ya. Saut-sautannya, komedinya gitu. Terus ada lagi Eko Tralala itu juga dari Ludrukan dan juga Sri Mulat ya. Dari Jawa Timur, dari Surabaya itu yang akan menjadi abahnya si Farah. Abahnya Farah. Terus ada juga Timo Suneman itu teman saya ya sudah pernah aku ajak di film aku sebelumnya dan lumayan menarik perhatian orang-orang. Scene stealer, orangnya bule banget. Tapi bahasa Jawanya lancar, iso bahasa halus barang sampai aku kadang bingung. Aku dhewe ngomong bahasa halus ya pecet-pecetan kayak dia bisa karena dia lahir di Kediri dan besar di Jawa Timur gitu. Nah, itu yang nanti akan menjadi perannya papanya si Ayu. Nah, itu tidak bisa hadir hari ini sehingga nanti ketika kita panggil namanya kita akan putar videonya. Mereka sudah ada video. Gitu. Langsung aja kita saksikan bersama-sama videonya. Hallo, ich bin der Timo Scheunemann. Eine große Ehre für mich, in diesem Spielfilm mitzumachen. Leider kann ich nicht in Jakarta sein. Loh, ya apa sih? Apa sih aku ngomong coroh Jerman barang. Sampai orang nanya aku sampai niku. Sorry. Nama saya Timo Scheunemann, biasa dipanggil Coach Timo. Saya di film Loro Ati ini berperan sebagai bisnismen dari Jerman bernama Herr Friedrich. Herr Friedrich iki wonge sing mesti ya, sing wis mesti ya cara Jawane sip, terus wonge apik. Wonge ya mbanyol pisan ngono. Jadi saya sangat senang bisa ikut dengan proyek ini. Salam buat semua di Jakarta. Mangan sego, jangan tewel, terus nang pasar imbuh rawon. Aku bendino turu nok hotel, tapi gak oleh turu nok kamar, kongon turu nok ndure pelapon. Aku Cak Kartolo,
melok main film Loro Ati. Aku didadekno Pak Bandi. Wingi aku mangan pelem dikei Kang Saidul. Aku ngono bintang film, meneh syuting aku didadekno Bajul. Tuku srabi wayahe beduk, tuku lemper nang pasar wage. Biyen kon tak rabi kon gak gelem soal aku ludruk, bareng saiki kon dirabi dokter, kapok kon sugih. Aku Cak Sapari melok film Loro Ati. Aku dadi Cak Tono. Aku arek desa, omaku ado kutha. Aku rabi arek wedok gak melok rupa, oleh arek wedok irunge papak kaya ula sawa. Tuku peyek nang pasar tembok, tuku jarik nang Pandegeling. Aja ngenyek ambek wong wedok, ditinggal porek melungker kaya trenggeling. Aku ning Tini, main film nang ngone judule Loro Ati. Aku berperan sebagai Bu Bandi. Lombok ijo digawe sambel, sayur kemangi gawe janganan. Aku mangkel ndelok bojo, gak dibelanjani gregeten tak kongkon mangan gelungan. Dulur, aku mangan jangan kluwe, embo maneh sebab jek kurang. Aku ngono wong sugih, tapi sugih utang. Wah. Dulur, jek eling ambek aku. Jenengku Eko Londo. Lah aku ndek kene melok film judule Loro Ati. Lah aku didadekno bapak nih Farah. Lah jenengku Muhammad Soleh. Wis sakmene ae. Wah, salam. Ngetir cagake dadak kenek temboke. Ngesir anake dadak kenek mboke. Wah. Oke, tadi udah dijelasin ya, ada beberapa pemain cast yang kebetulan hari ini nggak bisa hadir, tapi kita sudah saksikan bersama-sama tadi, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang luar biasa dan terkenal dengan ludruknya. Nah, karena penasaran seperti apa, langsung aja kita saksikan bersama-sama ya. Ludrukannya kayak apa? Ini dia. Ya apa iki ayo nang budak? Sik ya mene lho. Ya apa syuting film iku kudu tepat waktu. Lah ndi sik iku? Lah nang jojoran. Loh, Iya, tapi kan persiapane nggawa-nggawane kudu siap. Nggawa apa ya, Bang? Lho aku wis siap nggawa aku. Aku nggawa kompor, dandang, wajan. Kok iku kemat ta syuting film? Lah timbangane golek njaba. Lah sampean gak nggawa? Nggawa. Nggawa apa? Jeding, sumur, kloset. Tukang ta iku nggawa sumur barang. Kaya aku. Sampeyan nggawa apa? Macan, gajah, beruang, sapi. Lah kok nek geger sapa sing misah? Ya aku cek dilek. Ya aku sing diuntal lak wis ah. Iki lho, rute iku nang endi sing jojoran iku? Lek tengah macet ya menurut aku ya Kupang Jaya mlebu tol ya Waru, Sidoarjo, Pandaan, Sumber Porong. Iya nglebon awakmu. Terus ngidul wong jojoran kok ngene. Kanan ndi? Ini lho Kupang Jaya, Ngulon, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Minggat. Ya keliru kabeh rute mau. Terus sing ndi? Ya Kupang Jaya. Terus mlebu tol. Oh iya. Ya kan? Mlebu tol, mudhun ning ngene Ngirian. Ya. Ya kan? Ah Ngirian langsung nang Suramadu. Oh iya. Nah, Suramadu kan nenggok kanan. Lah iku langsung nang ngene Sampang. Sampang Pamekasan, terus nang ngene Sumenep. Mari ngono nyabrang. Nanti Kali Anget. Lah apa? Enak golek uyah. Kok belakang karuan. Senengane asin-asinan iki. Ya, Tapi nek gak iso, tapi numpak mobil tetep macet. Gak iso telat tetep. Lah ono numpak dhewe-dhewe. Numpak Dhewe-dhewe. dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe.
Kan numpak apa sampean? Pak Bebek. Lho, sampean? Main tok. Lah sampean? Dan dilihat sekarang teman-teman para kes sudah memegang sesuatu. Kita ajak main games biar seru di hari ini. Game ya. Anak gaming. Soalnya dek kene ketok ki sopo sing paling sering loro ati. Tapi nah, itu tadi nanti kita akan kasih game-game yang luar biasa, tapi sesuai dengan Bayu tadi bilang bahwa semua orang pasti mengalami yang namanya loro ati atau patah hati. Penasaran kan penonton di rumah? Yuk kita mulai dengan tanya jawab di game pernah tidak pernah. Kita mulai ya untuk pertanyaan pertama. Pernah atau tidak pernah kalian minder sama gebetan sampai nggak berani bilang, tapi waktu kalian udah nggak ada rasa baru tahu nih ternyata dulu dia juga suka sama kalian. Oke, yang tidak pernah? Oh tahu ah. Oh tinggi Oh tahu dah. Yang tidak pernah Cicio, Kesha sama Sahila. Oke, itu pertanyaan. Itu gimana sih ceritanya? Pertama. Dia ku seneng karo gebetane, terus dia malu-malu. Nggak ngomong, nggak menyatakan cintanya. Menyatakan cinta. Minder. Setelah kita nggak sama dia kan ya? Iya. Oh iya. Pernah. Cokro kurang nggak iki? Tambah iki lho. Kalau aku pernahnya aku suka sama seseorang. Terus sudah gitu ya udah aku suka tapi aku nggak berani mengungkapkan, ya orang itu juga ujung-ujungnya nggak suka sama aku. Gitu. Berarti. Oh, aku juga pernah tuh. Aku pernah Pernah suka tapi nggak ada yang pernah suka atau gimana? Enggak, aku pernah suka sama orang, terus orangnya itu enggak ngungkapin ke aku orang itu, terus aku jadi nggak suka sama dia. Oh, berarti maksudnya Sahila gitu Sahila. orangnya. Oh gitu. Akhirnya ketemu di sini. Ada ketemu di Sahila. Sahila. Seleramu tinggi banget ya. Kalau aku ya pernah suka sama cewek, terus karena minder sama dia karena mungkin karena nggak selevel gitu loh. Terus habis itu ya udahlah. Selevel dalam arti apa dulu, Don? Selevel dalam harta Fisik, ya. harta. Lebih ke harta ya. Yang sempat kita bahas, kamu miskin. Iya. Gitu ya. Dia kayak saya miskin kayak gitu-gitu. Terus ternyata pas udah lama gak ketemu, terus pas ketemu lagi, ya saling curhat gitu cerita, ternyata selama ini dia juga nunggu gitu. Kayak kapan lagi mengentaskan orang miskin ya kan? Tun. Kalau siapa mau sing iyo juga? Tatiana. Iya, kalau aku juga pernah kayak gitu sih. Jadi dulu tuh pas SD pernah banget sama cowok. First crush banget. Pokoknya tergila-gila banget sama cowok ini. Tapi ternyata dia sukanya sama sahabatku. Loro hati temenan iki. Sedihnya luar biasa. Tapi untungnya sahabat aku nggak suka balik sama dia sih. Nah tapi abis itu kayaknya pas SMP gitu tiba-tiba cowok ini yang jadi ngejar aku. Tapi aku udah gak suka sama dia. Sorry. Too late. Masanya sudah nggak berlaku itu ya. Alan. Iya. Wes, kon gak apa ya? Enggak aku. Oh, kon gak. Karena minder ya minder, tapi nek suka ya ngomong aku. Pertanyaan kedua, pernah atau tidak pernah kalian bucin banget dalam suatu hubungan? Ketika udah selesai baru sadar kalau dimanfaatkan. Apa iki? Iki apa? Tahu ya, aku tahu. Peker sih ada setengah-setengah. Sambil mengingat-ingat. Sahila ini kayaknya cintanya kebangetan ya berarti dari tadi tidak pernah terus. Oh nggak pernah. Aku takut kalau bucin, makanya menyiksa pasti gitu ya. dari kecil tuh dikasih tahu sama mama, nggak boleh bucin sama laki-laki gitu. Atau memang kayak gini, pada dasarnya kalau misalnya cewek itu nggak bucin ya, nggak pernah bucin ya, iya. Justru kalau aku jawabnya enggak, karena kayak aku tuh bucin banget, tapi aku nggak merasa dimanfaatkan karena sama-sama bucin. Kita tanya yang merasa dimanfaatkan. Beni dimanfaatno lho, Rek. Kamu dimanfaatkan ya, Ben? Gini. Semua wanita di dunia itu banyak banget yang mengincar tubuh Beni. Gitu. Banyak banget.
gitu loh. Karena kemolekan dia, ketampanan Seksi dia, ya. seksi banget gitu loh. Benar. Ya, gemes. Iya. Apa yang dikatakan Dono itu benar karena kemolekan tubuh saya memang sudah diakui oleh UNESCO juga ya. Seneng gue Don. Seneng gue Don. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak pernah kalian merasa menyesal setelah putus sampai berusaha ngajak balikan mantan? Ya, kalau udah ya udah gitu. Tipikalku kayak gitu. Enggak gitu ya. Ya enggak, lek wis ya Oh, wis. enggak ya? Enggak. Ben kan Ya pernah wis ya terus wis. Ben. Pernah saya. Saya tiap 5 menit jadian kok Mbak sama. Emang waktu itu putusnya gara-gara apa? Putusnya gara-gara apa? Gara-gara Benny selingkuh. Gara-gara sadar. Karena ceweknya sadar. Kan ini hubungan saya. Oh iya. Kenapa? Maaf, sorry. Iya emang waktu itu peletnya udah habis. Ilmu nentek wes ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak pernah kalian lagi merasa jenuh dengan pasangan sampai kepikiran mau selingkuh? Enggak. Enggak emang ini. Dono pernah Don? Pernah. Gimana Don? Pernah Don sampai kepikiran mau selingkuh? Gitu? Ya karena bosen aja, kayak monoton kayak gitu loh. Monotonnya itu bukan yang melakukan misalkan monotonnya bukan monoton yang positif, tapi yang negatif gitu loh, kayak apa namanya? Curigaan gitu. Toxic ya, toxic Iya. relationship. Oke, ini adalah menjawab beberapa pernah dan tidak pernah. Dan yang dari tadi pernah terus siapa sih teman-teman jawabannya? Siapa ya? Siapa? Emang sendi saya ini sih nggak bisa belok. Jadi Gak bisa male. Nggak bisa male. Teman-teman kita udah lihat ya tadi yang mengangkat paling sering pernah adalah Benny. Berarti dengan Langsung ini menggantikan jadi pemeran utama atau Loh kok iso nekung bay, ono sing nekung iki lho bay. Oke teman-teman, kita sudah tahu siapakah yang terpaling loro ati. Dia adalah Benny. Benny. Injak lehernya. Dibakar. Injak lehernya. Benny boleh maju ke depan. Iki hadiahnya gak enak loh Ben. Kok gak enak? Kan kokon sing aneh-aneh pasti. Iya kan Mbak? Ini hadiahnya luar biasa. Oh enggak. Jangan dong. Karena hadiah ini akan diberikan langsung oleh Mbak Santi dan juga Mas Aura untuk memberikan gelar terpaling loro ati langsung ke Benny. Wih, Mbak Santi. Langsung produser. Langsung produsernya. Langsung produser. Mbak saya Dijiret aja di lehernya aja nggak apa-apa Mbak. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Benny. terima kasih. Mendapatkan gelar terpaling Gimana? loro hati. Terima kasih Mbak Santi, saya siap untuk kontrak eksklusif. Gak usah ngelunjak. Iso. Bagaimana? Oke, selamat ya Ben. Terima kasih. Ini puncak tertinggi karir keaktoran saya. Kehidupan ya. Oke, lewat. Oke teman-teman yang ada di rumah, kita semua sudah berkumpul di sini dari produser, dari pemain cast ini yang akan mengajak teman-teman di rumah untuk bersama-sama menyaksikan reveal poster project film Loro Ati. Penasaran nih aku nih. Ih, orang jadi sabar. Jeng. Boleh. Hitungan dari saya ya. Oke. 1, 2, 3. Ini dia reveal poster project film Loro Ati. Oke, terima kasih semuanya yang ada di rumah. Terima kasih. Jadi ini adalah karya saya, mohon doanya. Karya saya yang pertama ya untuk mendirect sebuah film sendirian, diberi kesempatan oleh Best Entertainment. Terima kasih Mas Santi, terima kasih Aura. Jadi film ini akan segera syuting. Jadi mohon doanya teman-teman agar nanti syutingnya berjalan dengan lancar. Amin. Di tengah-tengah pandemi ini kami akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dari pihak BES, dari pihak kami semuanya akan
ketat menerapkan protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mohon doanya semuanya. Jadi ya so far itu aja ya. Terima kasih, sampai ketemu di bioskop. Benar sekali. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel the love. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do